Baik. Nah, kita akan melakukan proses subnetting di paket tracer 1155 ini. Ya, kita akan menggunakan konsepnya classful ya. Jadi nanti classful itu pada prinsipnya adalah membagi IP sama rata ya ke jaringan yang terbentuk, jaringan baru yang terbentuk. Nah, pertama kita lihat dulu konfigurasi. Nah, ini adalah IP addressing-nya. Ya, kita copy dulu ya. Kita copy dulu. Ya. Copy dulu. Ini nanti yang akan kita gunakan sebagai acuan ya. Sebagai acuan. Nah, ini kan ada beberapa yang belum terbentuk kan ya. Ini ada beberapa yang belum, istilahnya belum keisi ya IP-nya. Nah, yang sudah keisi ini berarti dia sudah disetting dari awal ya oleh activity-nya. Tugas kita adalah melakukan atau mencari IP address yang belum ada ya, yang belum ada ini. IP address yang belum ada ini kita cari ya. Kita cari. Nah, cara nyarinya bagaimana? Oke, sebentar kita mana tadi ya? Kita cek dulu. Ini. Nah, ini ya, ini adalah topologinya. Topologi yang ada ya. Nah, di sini kita diminta nanti yang pertama adalah mendesain IP address-nya, IP subnetting-nya ya. IP subnetting-nya. Jadi nanti dari dari jaringan ini ya, ini nanti akan dipecah ya. Ini kan sementara ini kelihatannya adalah kita memecah menjadi dua bagian, LAN A, LAN B ya. Kemudian melakukan konfigurasi device, melakukan tes dan troubleshoot. Ya. Nah, perintah yang pertama kita mendesain subnetnya dulu, ya, membuat skema subnet untuk mencari jumlah subnet dan jumlah host, ya, jumlah hostnya. Nah, di sini kita mendapatkan informasi bahwa IP yang kita gunakan adalah menggunakan ini ya, IP-nya, IP yang akan kita gunakan untuk mendesain subnet itu ini. Oke, kita masukkan dulu di sini. Ya. IP awalnya. Oke. Ini IP awalnya ya. IP awalnya adalah 192.168.00/24. 00/24. Nah, dari sini kan kelihatan ya netmasknya, netmask awalnya, netmask ya, netmasknya adalah 255.255.255.0. Dari mana itu? Ya, /24. Ya. Kemarin ya, /24 itu kan 255.255.255.0 ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Ya, di apa? Di materi ya. Nah, kemudian dari informasi tersebut kita bisa mencari informasi yang lain ya dari activity-nya. Kita cek dulu. Nah, kemudian yang pertama adalah nanti untuk jaringan yang pertama itu digunakan untuk jaringan A ya. Subnet ya, jaringan. Subnet atau jaringan. Jaringan pertama ya. Subnet pertama itu adalah untuk LAN A.
Jumlah hostnya berapa? Di sini ada requirement bahwa jumlah hostnya adalah 50 ya. Minimum adalah 50. 50. Bentar ya. Nah, kebutuhan subnet ya. Kebutuhan subnet. Ini subnetnya. Net. Kemudian untuk LAN-nya, hostnya, ya. Kemudian selanjutnya untuk subnet kedua itu digunakan untuk LAN B, ya. Subnet ini gini aja ya, subnet 1, subnet 2 itu digunakan untuk LAN B. Jumlah hostnya berapa? Jumlah hostnya di sini ada 40 ya, ada 40. Ada 40. Ada 40. Nah, kemudian kita lihat lagi, Anda juga diminta untuk menyediakan sedikitnya 2 subnet tambahan yang belum digunakan, yang nanti tujuannya digunakan untuk expansion atau untuk pengembangan. Berarti ada 2 ditambah 2, berarti 4 ya. 4, 3, ada LAN 3, ada LAN 4. Ya, untuk ini keperluan expansion atau pengembangan. Expansion. Jumlah hostnya berapa? Tidak diketahui ya. Tidak diketahui. Nah, ini adalah kebutuhan subnetnya ya, kebutuhan subnet. Kebutuhan subnet. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya adalah untuk menjawab jawaban-jawaban yang di atas ya, untuk membuat apa namanya, untuk membantu membuat subnetting, skema subnetting, maka kita harus menjawab ini. Ya. Berapa jumlah host yang paling besar yang dibutuhkan untuk subnet? Nah, kita melihat jumlah host yang terbesar. Nah, jumlah host yang terbesar ini adalah ini ya. Terbanyak. Ya. Jumlah hostnya terbanyak 50. Ya. Kemudian kita lihat lagi berapa jumlah subnet yang dibutuhkan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 subnet. Jumlah host terbanyak ya. Jadi jumlah host terbanyak sama dengan 50 host ya, 50 host. Dan jumlah subnetnya ada 4. Nah, ada 4. Ada 4 subnet. Ya, di sini ada 4 subnet. Ya. Terus kemudian selanjutnya ini ya. Pada IP ini ya 192.168.00/24 ya. Apa artinya 24? 124 kalau dibinarkan. Nah, ini kan kita ini ya. Kita lihat dulu prefixnya, prefix ya, kemudian desimalnya, binarnya. Yang pertama prefix /24 ya. /24 itu kan 255, 255, 255, 255, 255, 255, 0 ya. Nah, kemudian binarnya kemarin kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0. Ya. Benar ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini binarnya.
Ini binernya. Ya. Oke. Biner coba ini kita. Oke. Oke, ini binernya ya. Prefixnya ini, binernya ini ya. Nah, ini binernya. Oke. Binernya ini. Nah, kemudian ini kita sudah dapat ya. Nah, di sini kan ada, kita lihat di sini ada bit 1 dan bit 0 ya. Kemarin kita sudah melihat bahwa bit 1 itu digunakan untuk merepresentasikan network portion ya, network portion. Kemudian yang bit 0 kalau di subnet mask itu digunakan untuk host portion ya. Jadi kita lihat di situ ya, network portion-nya, network portion, net portion atau ini bit 1 jumlah bit 1 atau kita sebut n ya, n kecil. Kemudian ada host portions atau jumlah bit 0 atau kita sering sebut H ya, H kecil. Atau kita sering sebut H. Nah, kita lihat di sini ya, jumlah net portion-nya itu kan ada 24 ya, 24 angka ya, jumlah angka satunya itu kan, bit satunya itu kan ada 24. Makanya dia disebut /24. Ya, makanya dia disebut /24. Jumlah bit nolnya adalah 8. Ya. Jumlah bit nolnya adalah 8. Oke. Ini adalah data yang kita peroleh. Ya, data yang kita peroleh. Data yang kita peroleh ini seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di dalam network mask ya, net mask-nya itu angka 1 itu merepresentasikan network portion. Ya, ini ya, jumlah bit 1 atau ini n, bit 1 itu n. Kemudian jumlah bit 0 itu adalah host, jumlah hostnya. Ya. Kemudian kita lihat. Ini ya, ini sudah terjawab. Ya. Untuk membagi jaringan ya. Untuk membagi jaringan itu dibutuhkan ya. Caranya adalah dengan mengambil apa namanya? Ini. Mengambil host portion-nya untuk dijadikan net portion ya. Jadi untuk membuat subnet yang baru, membuat jaringan yang baru, memecah jaringan yang baru ya, maka yang dibutuhkan adalah mengambil mengambil sejumlah bit host ya dijadikan net portion ya.
network portion-nya. Oke, kita lihat di sini ya. Misalkan kita cek dulu, kita ngambil bit host-nya itu 1 misalkan. Kita ganti menjadi 1. 1 ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita lihat net portion-nya. Net portion-nya jadi jumlah berapa? 24 tambah 1, 25. Ya. Kemudian jumlah bit host-nya adalah 7. Nah, di sini berapa desimalnya? 255, 255, 255. Berapa itu? Ini kalau didesimalkan berapa? 1,00000. Berapa desimalnya? Berapa? Mbak Ika Septiana. Ada hadir di sini? Nah, itu kalau yang terakhir, okta terakhir itu kalau didesimalkannya berapa, Mbak? Sebentar, Pak. Oke. Berapa? Halo, Pak, bisa diulangi sebentar, Pak, soalnya kurang. Anda menyimak share screen saya? Menyimak, Pak. Ya. Soalnya di sini lagi hujan deras, jadi kurang kedengaran. Oke, itu yang apa namanya? Yang terakhir ini ya. Angka ini. Ini kalau didesimalkannya berapa? Dirubah ke dalam bentuk desimal berapa? 1,00000. Kalau didesimalkan berapa? Izin menjawab, Pak. Ya. 256. 256 dari mana? Dilihat tabel kemarin itu ya. Dilihat tabel kemarin itu ya. Oke, ada yang tahu? Ini yang terakhir ini berapa kalau didesimalkan? 128, Pak. Berapa? 128. Oke, 128 ya. Oke, jadi itu 128 ya. Jadi di sini kita lihat, di sini net portion-nya ada 28, berarti ada 28, 25 ini ya. Kan jumlah bit satunya kan tadi 24 ditambah 1 ya, 25. Makanya di sini ada dinamakan /25 ya. Oke. Itu ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan net mask-nya ini ya, net mask-nya ini ya. Ini kan default-nya ini ya. Maka jumlah jaringan yang terbentuk ya, jumlah jaringan yang terbentuk atau jumlah subnet baru ya, jumlah subnet barunya jumlah subnet barunya jumlah subnet baru itu sebanyak ya n ya 2 × n. N ini apa n? Ini n besar ya. Kalau ini jumlah nanti jangan sampai keliru ya. N besar ya, ini n besar. N besar itu ya, ini saya kasih keterangan di sini. N besar itu sama dengan adalah jumlah bit host portion yang dipinjam untuk dijadikan net ya. Net portion. Ya.
Jadi N besar ini, ya, N besar ini. N besar ini adalah jumlah bit host, ya. Jumlah bit host yang dipinjam untuk dijadikan net portion. Nah, kalau di jaringan yang 24, yang dipinjam untuk bit hostnya berapa? Yang dipinjam bit hostnya untuk jumlah yang baru. Ada nggak yang dipinjam? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti di sini adalah 2 pangkat 0. Karena nggak ada kan? Ya, berarti sama dengan 1. 2 pangkat 0 itu 1. Ya. Jadi ini kalau yang 2/24 ini masih jadi satu jaringan. Ya. Jaringannya satu jaringan besar. Ya. Jadi satu jaringan besar. Nah, jumlah hostnya, ya, jumlah total host, ya, jumlah total host semuanya, ya, jumlah total host itu sama dengan 2, ya, 2 pangkat H. Nah, ini kalau ini H-nya, ya, karena host, ya, untuk mencari host itu 2 pangkat H. H ini ya. Jadi ini H. Ini N kecil, ya. Nah, kemudian ini berarti 2 pangkat H-nya berapa? 8 ya. Sama dengan 256. Nah, ini jumlah total host semuanya. Jumlah IP, ya, jumlah IP host, ya, total. Jumlah IP, ya, IP host total. Ya, jumlah IP host totalnya. Jumlah IP host totalnya. Nah, seperti yang Anda seperti yang kemarin, ya, yang kemarin pernah saya sampaikan bahwa untuk alamat IP host atau alamat rumah, ya, itu ada 2 yang tidak boleh digunakan, ya, kemarin, ya. Masih ingat apa? Ada yang masih ingat IP, ya, alamat yang tidak boleh digunakan sebagai alamat rumah? 2 IP. Ada yang ingat? 0 dan 255, Pak. 0 dan 25. 0 itu apa? 0 untuk network address. Ya. 255 untuk broadcast address. Nah, oke, sip, ya. Tapi bukan itu, ya. Yang jelas network address, ya. Network address itu apakah 0? Belum tentu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa network address itu belum tentu 0, ya. Belum tentu 0. Jadi ada 2 IP, 2 alamat yang tidak boleh digunakan untuk alamat host, yaitu network address dan broadcast address. Ya, network address dan broadcast address. Makanya jumlah IP yang usable, ya, jumlah IP host yang usable host IP, ya, usable, jumlah IP host usable yang bisa digunakan, ya, ini yang usable, ya, itu berarti 2 pangkat H min 2. Min 2 itu apa? Ya tadi, alamat network dan alamat broadcast. Jadi alamat network dan broadcast yang 0 dan 255, tapi tidak selalu 0 dan 255, ya, itu tidak boleh digunakan sebagai alamat host. Ya. Jadi kalau kita kemarin alamat network address itu adalah alamatnya RT, ya, alamat RT. Kalau yang broadcast itu alamat batas RT, itu tidak boleh digunakan sebagai alamat rumah. Ya, maka di sini ada 256 dikurangi 2. Ya, makanya hasilnya adalah 254. Jadi yang bisa digunakan untuk alamat rumah itu hanya 254. Tapi totalnya itu ada 256 alamat IP. Tapi yang bisa digunakan hanya 254. Ya. Nah, ini juga sama di sini.
juga sama. Di sini ini 2 pangkat berapa? 1 ya. Karena yang diambil yang di apa namanya? Yang dipinjam hanya 1. Sama dengan 2. Ya. Kemudian untuk hostnya itu kan berarti berkurang, jadi 7, 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? 128. Ya. Nah, berarti untuk IP usable-nya adalah 128 dikurangi 2. Sama dengan 126. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Oke. Selanjutnya, coba kita lakukan lagi. Ini sama. Ya, kita minjam, tapi yang kita pinjam sekarang 2. Ya. 2. Ya, 2 host portion. Host portion, 2 host portion. Ya, dijadikan 2. Ya. Berarti ini ada 26 ya. 26 bit satunya. Ya, jumlah bit satunya ini kan ada 26. Host portion-nya ada 6. Nah, oleh karena itu jumlah subnet baru yang terbentuk dari netmask ini, ya, ini kalau didesimalkan berapa? 255, 255, 255, berapa? 192, Pak. 192, sip. Ya, oke. 192 ya. Nah, berarti ini prefix-nya adalah /26. Ya, prefix-nya /26. Nah, dengan netmask 192, maka jaringan yang nanti terbentuk ya, itu ada 2 pangkat 2. Ya, berarti 4 ya. 4 jaringan baru. Kemudian jumlah IP-nya totalnya 2 pangkat 6. ya. 2 pangkat 6 berapa? Berapa 2 pangkat 6? 64. 64. Oke. Nah, berarti yang usable adalah 64 dikurangi 2 dengan 62. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, ini berarti ini 1. Ya. Ini net portion-nya ada 27, ini ada 5 berarti. Oke. 255, 255, 255. Berapa desimalnya? 192 ditambah 32. 224. 224. Oke. Jadi di sini 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ada 8 jaringan baru ketika nanti menggunakan netmask 224. Dan masing-masing jaringan, ya. Jadi nanti kalau menggunakan 224 itu ada 8 RT baru. Ya. Pertama kan RT-nya 1 kan, dipecah. Ya. Ini ya, ini masih jadi 1 RT. Ini 1 RT. Ya, ini ada 8 RT. Ya. Ini ada 1 RT ya, ada 1 RT. 1 RT isinya 256 rumah. Karena kebesaran maka akan terjadi pemekaran, ya dipisah. Ya, kemudian menggunakan ini, ya menggunakan apa namanya pemecahnya menggunakan ini 128 ini maka menjadi 2 RT, masing-masing RT 128. Kalau menggunakan 192 dia menjadi 4 RT, masing-masing RT ada 64 rumah, ya tapi yang bisa digunakan hanya 62. Nah yang 224 itu ada 8 RT. Jadi yang pertama 1 RT dipecah menjadi 8 RT. Ya. Masing-masing RT ada 2 pangkat 5. Ya. Sama dengan 32. 2. Oke. Ya, yang bisa itu 32 dikurangi 2. Sama dengan 30. Oke. Ini ya. Oke, kita cek lagi ya.
Kita ambil satu lagi. Nah, ini jumlahnya berarti 28. Ya, ini menjadi 4. Ini 255, 255, 255. Berapa? 224 ditambah 16. 224. 24? 240. 240. Oke, oh ini belum ya ini. Ini berarti slash 27. Slash 27. Ini slash 28 ya. Ini ya, prefix ini hasilnya dari ini ya, jumlah bit satunya. Nah, di sini 2 pangkat 4, ya, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya. Di sini masing-masing ada 16 RT, ya. Ini juga 2 pangkat 4, karena setengah-setengah ya. 16. Tapi yang bisa digunakan adalah 16 dikurangi 2, sama dengan 14. Ya, hanya 14. Coba kita cek lagi. Cek lagi. Ini berarti 29. Ini 3. Ini berarti slash 29. Ini berapa? 248 tambah 8 ya. 248 ya berarti ya. 255, 255, 255, 248. 240 ditambah 8. Ini 2 pangkat 5. Ini 2 pangkat 5. Sama dengan 32. Ada 32 RT kalau menggunakan prefix 29 atau 248. Ya. Ini sama dengan 2 pangkat 3. Ada 8. Masing-masing RT ada 8 rumah. Tapi yang bisa menggunakan nomornya hanya 8 dikurangi 2. Dengan 6. Berarti nomor rumahnya hanya sampai 6. Walaupun nanti ada 8 nomor. Yang nomor 1 dan terakhir itu tidak boleh digunakan. Ya. Kemudian kita cek lagi. Ini jadi 1, berarti ini 30 ya. 30, ini slash-nya 30. Berarti 255, 255, 255, 255. Berapa? 252. 25? 2. Yang benar. 248 ditambah 6. Benar ya? 252, Pak. 252. Oh iya. Oke. Ditambah 6. Ya, oke. Ini berarti oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini 2 ya. 2 pangkat ini 1, 2, 3, 4, 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat, oke, 6. 2 pangkat 6 itu 64. Masing-masing ada 64 RT, masing-masing RT itu mempunyai 2 pangkat 2. 4 rumah ya, masing-masing RT mempunyai 4 rumah, 4 nomor ya. Masing-masing RT mempunyai 4 nomor. Dan nomornya yang bisa dipakai hanya 4 kurangi 2. Berarti hanya 2. Oke. Kemudian Ctrl C. Kita lihat lagi coba. 1 ya. Ini berarti 31 ya, 31.
Ini 1. Ini berapa? 255, 255, 255. Ditambah 2, 254 ya. Ini slash 31. Jumlah jaringannya 2 pangkat 7 ya, sama dengan 128 jaringan. Masing-masing jaringan mempunyai 2 pangkat 1. 2 ya, mempunyai 2. Dan yang bisa digunakan nomornya 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, udah. Berarti ini sudah nggak bisa. Kenapa? Ini tidak ada nomor yang bisa digunakan. Berarti udah mentok sampai di sini ya. Untuk apa namanya subnetnya. Ya. Ini tidak bisa digunakan ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Ini nggak ada usable host-nya nggak ada. Ya, ini usable host-nya nggak ada. Berarti prefix 31 itu tidak bisa digunakan atau tidak ada ya. Karena memang tidak bisa digunakan karena ini kan 0. Nah, dari requirement-nya ini kita lihat lagi jumlah host terbanyak 50. Ya, 50. Ya. Jumlah hostnya 50. Kita lihat dari bawah ya. Ini 4 nggak cukup, 8 nggak cukup. Jadi ingat, minimal 50 berarti tidak boleh kurang, lebih boleh. Tapi ingat, lebihnya jangan terlalu banyak. 8 nggak masuk, 16 nggak masuk, 32 nggak masuk, 64 masuk. Ya, 64 masuk. 128 masuk, tapi terlalu banyak sisanya. Ya, apalagi 256. Jadi sementara kita ambil yang ini, ya. Kemudian kita lihat lagi jumlah subnetnya 4. Ini jumlah subnet barunya 1. Ini 64 terlalu banyak, 32 kebanyakan sekali, 16 masih kelebihan. Nah ini pas, ya ternyata ini pas, ini yang digunakan. Jadi ini subnet baru yang nanti akan digunakan, ya. Ini gunakan ini. Yang digunakan. Ini apa ya, memenuhi ya. Memenuhi gitu aja. Memenuhi. Jadi subnet barunya nanti adalah ini ya. Subnet barunya itu menggunakan ini. Subnet mas yang baru adalah ini ya. Tulis saja lah. /26 atau 255 255 255 192. Nah ini. Ini subnet yang baru. Jadi nanti tidak menggunakan /24 lagi, ya, tapi yang akan kita gunakan adalah /26, ya, /26. Ya, yang akan kita gunakan adalah /26. Oke. Nah, dari /26 ini berarti nanti ada 4 jaringan yang baru yang terbentuk ya. Subnetnya akan terbentuk 4 subnet. 1, 2, 3, 4. Berarti pas ya, sesuai ini ya. Ini ya. Kebutuhan subnetnya ada 4 ya, subnet 1, 2, 3, 4 ya. Subnet 1. Ini subnetnya subnet
subnet ya. Subnet 1 2 3 4, kemudian alamatnya ya, network address-nya, IP network-nya. Kemudian kita cek lagi ada net mask-nya, ya. Subnet mask-nya. Jadi kita harus dokumentasikan dulu. Kemudian first usable IP host-nya. Kemudian last usable IP host. Kemudian ada broadcast ya. Broadcast IP broadcast-nya lah ya. Atau broadcast address. IP broadcast-nya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Yang pertama untuk IP network yang pertama, subnet nomor 1 itu IP network-nya, alamat jaringannya, network address-nya ya. Network address-nya ini broadcast address ya. Address-nya itu awalnya tetap menggunakan yang pertama ya, 192.168.00. 192.168.00. Tapi bukan per 24 lagi, tapi dia menggunakan per 26 atau ini subnet mask-nya yang ini. Nah, ini subnet mask yang baru. Ya, menggunakan yang Oke. First usable IP, kemarin sudah saya sampaikan bahwa first usable IP adalah alamat IP setelah dari network address, ya, alamat jaringannya. 192.168.0.0.1, ya. Nah, dari sini untuk LAS-nya berapa? Nah, kita bingung ini untuk LAS-nya. Kemudian alamat IP broadcast-nya bagaimana? Nah, ini yang kita bingung. Nah, untuk mencari alamat usable, berarti ini kita tambahkan ya. Ini kan jumlah host yang usable itu adalah 62. Berarti 1 sampai 62 ya, dari 1 sampai 62. Ditambahkan 62. Ya, ada 62. 192.168.062. Nah, broadcast address itu adalah satu angka setelah last usable. Ya, alamat IP satu angka setelah last usable. Berarti di sini 192.168.063. Seperti ini ya. Dari 0 sampai 62 itu kan 1 sampai 62 itu kan 62. Ya enggak? Jadi 1 ditambahkan 62. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 62. Itu kan 62 ini ya. Usable-nya. Ya. Atau ini kita sebut range IP usable-nya. Ya. Atau cara mencari yang lain, ya, kita cari dulu network address-nya, ya. Network address ini kita cari dulu. Network address itu kan tadi jumlah IP totalnya, ya, jumlah IP total. Kalau kita mencari network address, kita lihat dari jumlah IP total. Kalau untuk mencari last usable, kita lihat dari IP host usable-nya. Ya, ini kan sudah ketahuan ya, ketahuan IP first-nya, first IP usable-nya tinggal ditambahkan 62, ya. Tapi kalau seperti ini kan kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu, ini masih blank. Ya, masih blank. Maka langkah yang pertama kita lebih mudahnya akan lebih mudahnya mencari yang network ini address-nya dulu. Network address itu dilihat dari jumlah IP host totalnya. Jumlah IP host total itu adalah 64. Berarti nanti untuk IP network address itu kelipatan 64. Ya. Berarti di sini 192.168.064. Nah,
Kalau sudah ketahuan IP network address-nya, nah nanti untuk mencari subnet, ini subnetnya tetap sama ya. Karena subnetnya menggunakan ini yang baru. Ini sama. Ya. Sama semua. Jadi bukan yang 255 yang /24 tadi ya. Ini yang baru. Nah, kemudian dari sini tambah 64. Tambah 64 lagi berapa? Tambah 28, Pak. 192, 168, 0, 128. Yang ini terakhir 192, 168, 0, tambah 64, 192. Ya, 192. Nah, pasti alamat network yang terakhir nanti akan sama dengan belakangnya ini. Ya, belakangnya subnet yang baru. Tidak akan melebihi nilai dari angka belakang yang subnet yang baru. Ya, 192, ini 192. Nah, dari sini kan kita sudah bisa tahu ya. Berarti 192, 168, 0, ya first-nya berarti 65, ya kan? Kemudian, nah kalau dari sini juga bisa kelihatan, IP broadcast-nya itu adalah satu IP sebelum network address berikutnya. Ya, berarti sebelumnya berarti 192, 168, 0, 127. Ya. Nah, kalau last-nya tinggal sebelum broadcast-nya 192, 168, 0, 126. Oke. Terus ini juga sama kan, kita lihat, oh ini network address selanjutnya adalah 192, berarti di sini broadcast-nya adalah 192, 168, 0, 191. Ya kan? Last-nya ya berarti sebelumnya 192, 168, 0, 190. Ini first-nya 192, 168, 0, 129. Kemudian ini 192, 168, 0, 193. Ya. Last-nya ditambah 64 berapa? 193 tambah 64. 64 tambah 62. Ya, tambah 62. 193 tambah 62 berapa? 155, Pak. 155. Benar, 155. 155 tuh? 200 kan? Wong 193 tambah 62 loh. Ya kan? 254. Ya, ini broadcast-nya 192, 168, 0, 255. Nah. Oke, dari sini kita sudah ketahuan ya. Kita sudah ketahuan semua ini ya. Oke, kita tinggal ini untuk siapa. Nah, penggunaan kita lihat lagi. Ini ya, kebutuhan subnet. Subnet 1 untuk LAN A, subnet 2 untuk B, 34 untuk expansion ya. Berarti penggunaannya ini untuk LAN A. LAN B. Expansion. Nah, oke, nah, sudah ketahuan semua. Oke. Kemudian ini nanti kita akan mengisikan ini ya, mengisikan ini ya. Oke, ini kita sudah. Terus kemudian selanjutnya adalah kita cek di sini. Nah, ini sama ya. Subnetnya udah ketemu, 4 ya. Subnet ini. Nah, kemudian kita untuk mengisi IP address, tabel IP address yang ini ya, yang masih kosong. Oke. Yang pertama, ya yang A ini ya. Mengisi subnet LAN A ya, LAN A dulu.
LAN A itu yang ini. LAN A, ya. Oke, LAN A kita lihat, LAN A itu adalah interface-nya router G00, ya. G00 itu nyambung ke LAN A, ya. Jadi kita lihat nanti, berarti G00 itu adalah IP address-nya nanti masuk ke area LAN A. LAN A itu tadi ini, subnet 1, ya. Berarti G00 ini nanti IP-nya di antara ini ya, 01 sampai 62. Karena ini masuk ke ranahnya LAN A, ya, masuk ke ranahnya LAN A. Oke, kriterianya adalah gunakan ya first host address ya yang usable untuk interface dari router customer yang connect ke LAN A. Ya, jadi interface router customer yang connect ke LAN A itu adalah G00. Maka G00 itu nanti IP address-nya adalah first address-nya, first host address. Kita lihat first host address-nya di sini adalah ini, ya. Berarti ini kita kopikan ke G00. Subnet mask-nya berapa? Ya, subnet mask-nya udah berubah ini, ya. Berubah menjadi ini. Subnet mask yang baru, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita baca lagi. Gunakan host address yang kedua untuk suite LAN ya A, untuk istilahnya untuk apa namanya? Suite LAN A, ya. Di sini kan suite LAN A itu kan apa namanya terhubung ke G00-nya ya. Tapi untuk suite LAN A itu yang dipakai adalah interface-nya adalah VLAN 1. Ya. Maka VLAN 1 ini nanti adalah alamat kedua yang ada di subnet 1, karena subnet 1 itu kan digunakan A ya. Alamat kedua, ya ini, alamat kedua berarti alamat setelah G00 ya. Alamatnya setelah G00. 192.168.02 ya kan, alamat kedua. Subnetnya berapa? Sama saja, ya, subnetnya sama saja. Nah, ini terkait dengan default gateway, ya, default gateway. Jangan lupa ya, jangan sampai salah cara menentukan default gateway. Default gateway adalah pintu keluar ke jaringan remote. Ya. Di sini switch A ini default gateway-nya adalah G00, ya, G00 ini. Maka default G00 itu ini ya, berarti ini adalah default gateway-nya. Oke. Sudah. Kemudian yang C, gunakan last host address untuk PCA yang ada di LAN A. Berarti yang terakhir tadi, ya last usable-nya ini digunakan untuk PCA. PCA mana ya? Oh ini PCA. Oke, PCA sama ya, untuk apa namanya netmask-nya sama, subnetnya sama, gateway-nya juga sama kan, dia melalui G00. Nah, oke. Oke, kita lihat di sini. Oke, untuk LAN A sudah selesai ya. Sekarang kita LAN B, sama LAN B. Intinya LAN B itu yang pertama untuk router, yang kedua untuk VLAN, yang ketiga adalah untuk PC. Yang terakhir untuk PC ya, yang terakhir untuk PC. Oke, kita lihat di jaringan yang PC B itu adalah, nah ini PC B ini ranknya. Yang pertama 65 kita gunakan untuk G01. Ya, masukkan sini. Subnetnya sama saja. Ya, subnetnya sama. Nah, untuk suite LAN itu kan tadi yang kedua ya. Kedua setelah G00, apa namanya? Routernya. Berarti C, ini P, ini berarti 66 ya. Setelahnya kan 66. Ini sama ya, sama. Nah, default gateway-nya, kita lihat default gateway-nya, B itu kan kalau mau keluar dia melalui G01, maka default gateway-nya adalah alamat IP-nya G01. Ya. G01.
Nah, kemudian yang terakhir, yang IP terakhir, last IP, ini digunakan untuk PCB, last-nya, last IP-nya ini. Ya, 128. Nah, kemudian sama ini. Oh, sama aja ini. Ya, subnetnya sama. Default gateway-nya ya default gateway-nya sama dengan ini. Ya, ini ya, G01 ya. Default gateway-nya G01. Nah, ini sudah komplit ya, IP address-nya sudah komplit. Tinggal kita melakukan konfigurasi masing-masing device ya, kita lihat. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi. Yang pertama yang dikonfigurasi adalah enable secret, password-nya adalah ini, kemudian set console login-nya, login password console ini adalah ini, kemudian konfigur ya hostname-nya dengan nama ini, konfigurasi IP address G00 dan G01-nya, kemudian save ya, save running config-nya. Ya. Oke, yang pertama kita klik ya root kok ini tuh, router customer. Oke, kita lihat CLI-nya. Oke. Set enable password secret. Ya, set enable password secret. Ya. So, pantai enable secret. Ya, enable secret-nya adalah kelas 1 2 3. Kelas, ingat ya, huruf besar, huruf kecil diperhitungkan ya nanti. Yang nggak beda. Oke, enable secret. Terus yang kedua adalah login console. Set login console berarti masuk ke line-nya, line console 0. Password-nya Cisco 1 2 3. Jangan lupa karena ini untuk login ditambahkan perintah login. Ya. Oke. Exit. Kemudian selanjutnya konfigur hostname. Hostname-nya diberi nama customer router. Ya. Hostname. Customer router. Oke. Nah ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengkonfigurasi G00 dan G01. Jadi kita masuk ke interface G00 dulu. IP-nya berapa? Nah, ini dilihat di sini IP-nya. IP address 192.168.01, netmask-nya 255.255.255.192. Jangan lupa no shutdown. Nah, oke. Biar lebih bagus atau digunakan untuk dokumen, ya ini kita berikan deskripsi ya. Deskripsi bahwa ini connect ke LAN A, ya kan? Jadi connect ke LAN A. Connection to LAN A, ya kan? Oke. Oke, G00 sudah selesai, sekarang G01 ya. Interface G01. IP address-nya G01 192.168.065. 192.168.065. 255 192. 192. Oke, no shutdown. Oke. Jangan lupa juga diberikan description connection to LAN B ya. Ini hanya sebenarnya di dalam perintah nggak ada ya, tapi ini hanya digunakan untuk itu aja. Apa namanya? Dokumentasi biar apa namanya? Kelihatan. Oh, G01 itu untuk LAN B ya. Oke, exit.
Terus apa lagi yang diperintahkan? Save running configuration. Oke, kita save ya. Ya, copy running config to start at config. Oke. Bagian router sudah selesai, kita konfigurasi. Selanjutnya step 2, konfigurasi LAN, ya switch LAN. Berarti LAN A sama LAN B. Switch LAN A dulu kita konfigurasi. Switch LAN A apa yang dikonfigurasi? Itu IP address dan default gateway. Ini ya. IP address dan default gateway. Ya. IP address dan default gateway. Configure IP address, ya. Dan jangan lupa configure default gateway. Oke, ini kita harus jeli dalam membaca activity ya, biar nanti nggak salah. Oke, enable, masuk ke konfigurasi, conft, switch 1. Yang kita konfigurasi adalah interface-nya VLAN 1. Interface VLAN 1. Ya. IP address-nya 192.168.02. 192.168.02. 255, 255, 255, 192. Ya. Oke, no shut. Oke. IP sudah, kemudian kita setting default gateway-nya. Default gateway-nya LAN 1 itu kan 192.168.01 ini ya. Berarti untuk mengesetnya, perintahnya adalah IP default gateway. Oke, kita keluar dulu ya. Ya. IP default gateway ya, untuk ngeset default gateway-nya. 192.168.01 ya. Oke. Oke, switch 1 sudah selesai ya. Kemudian kita ganti yang switch 2. Oke, switch 2. Enable, kemudian conft, kemudian interface VLAN 1, IP address-nya 192.168.0 berapa itu? 66. 255, 255, 255, 192. No shutdown. Oke, jangan lupa default gateway-nya juga di set ya. IP default gateway-nya 192.168.065. 192.168.065. Oke, untuk switch sudah selesai, semua dikonfigurasi. Sekarang kita step yang selanjutnya adalah konfigurasi IP address untuk PC A dan PC B. Ya, kita klik PC A dulu. Oke. PC A. PC A desktop IP. IP PC A berapa? 192.168.062. 192.168.062. Ya. Subnet masknya bukan 0 tapi 192. Ya. Ini yang nanti kebanyakan salah ada di sini. Lupa mengganti subnetnya. Default gateway-nya 192.168.01. 192.168.01. Oke, ini PC A sudah. Ya. Kemudian PC B. PC B. Ya, oke. Kita cek PC B 192.168.0.126. Ya, 126. 192 juga. Default gateway-nya jangan lupa 065 ya. Oke, selanjutnya bagian ketiga adalah gunakan ping ya untuk memastikan
PCA connect ke default gateway. PCA connect ke default gateway-nya. PCA itu ngeping ke 01 ya. PCA ngeping ke 01. Oke, kita lihat. Ping 192.168.01. Oke, nyambung ya. Oke, connect. Kemudian PCB nyambung ke default gateway-nya. PCB ke default gateway-nya. Default gateway-nya adalah satu default gateway-nya 065 ya. Ping 192.168.065. 065. Oke, nyambung. Ya. Kemudian selanjutnya adalah memastikan PCA dapat connect ke PCB. Oke, ini PCB kita ping ke PCA ya. PCA tadi 62. Oke, PCA 62. Ping 192.168.062. 062. Oke, nyambung semua ya. Semua sudah nyambung. Kita lihat completion-nya sudah 100%. Berarti semuanya sudah dilakukan. Kita lihat di sini ya, cek result. Mana? Ini. Oke, semuanya sudah selesai ya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau mau ada yang tanya. Oke, nanti ini tabel addressing-nya saya share ya. Ya nanti Anda paham. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Baik. Baik, kalau tidak ada, untuk perkuliahan pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah mengikuti. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.